kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal 21 Juli 2024, hari Minggu, ya. Kita melanjutkan penjelasan Parita yang sudah menjelaskan hingga Manggala Sutta, ya. Yaitu paragraf berikutnya, Dananca dhammacariyaca nyata sanggaha, nyata kananca sanggaho anawajani kamani etang manggala mutamam. Nah, ini paragraf baru, ya. Jadi dananca, ya. Jadi di paragraf ini ada berapa berkah tambahan, ya. Kita melanjutkan berkah yang berikutnya, yaitu dana, ya. Nah, ini kebanyakan sudah diketahui, nah, tapi yang akan dijelaskan hari ini sudah diketahui atau belum, ya pokoknya dijelaskan, ya. Pertama itu perihal kedermawanan. Danang itu juga katanya adalah berkah utama. Yang kedua, dhammacariya. Dhammacariya ini adalah bertindak atau berucap gitu, ya, berlatih sesuai dhamma, ya. Kemudian anawajani kamani, ya. Anawajani kamani ini satu berkah, ya. Jadi di paragraf ini total ada 3 berkah. Nah, anawajani kamani adalah tindakan, ya, yang tidak tercela, ya, atau mata pencarian yang tidak tercela. Oke, jadi yang ada lagi, ya, nyata kananca sanggaho, ya, itu adalah berkah yang ketiga. Berarti total ada 4 berkah di paragraf ini. Yang ketiga adalah mendukung atau memberikan support, ya, dukungan kepada sanak keluarga. Nah, kalau yang paragraf sebelumnya kan mendukung siapa? Anak, istri, ya. Nah, di sini adalah keluarga yang lain, ya, selain anak, istri dan orang tua, kakak, ya, sepupu dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 4 berkah di paragraf ini. Yang hari ini mau dijelaskan adalah dana. Nah, kita kebanyakan sudah tahu, ya, arti kata dana adalah kedermawanan, tapi ternyata apa? Ada 2 penjelasan dalam bahasa Pali. Data bangti danang, jadi artinya adalah ini mengacu kepada barangnya, ya. Jadi barang persembahan tersebut atau barang yang dapat diberikan, didanakan, itu disebut dana. Oke, berarti materinya, ya, itu adalah dana. Kemudian ini berarti adalah kata benda. Yang berikutnya adalah kata kerja. Danang itu adalah danang nama parang udisa subudhi pubika dana watu paricaga cetana. Nah, ini mengacu kepada niat, ya. Bukan kata kerja berarti, ya, masih kata benda, tapi lebih mengacu ke actionnya, ya, tindakannya, yaitu niat untuk melepas, ya. Dana watu artinya barang-barang yang bisa dipersembahkan yang diikuti oleh subudhi pubika, katanya. Subudhi artinya dengan pemahaman yang benar, ya. Yang sebelumnya sudah ada pemahaman yang benar, maka dana itu diberikan, gitu katanya, ya. Nah, terus apa? Parang udisa yang sebetulnya diperuntukkan untuk orang lain, gitu, ya. Jadi yang namanya dana itu bukan untuk diri sendiri, ya, pasti untuk orang lain. Nah, sesuatu yang diberikan untuk orang lain yang diikuti oleh pemahaman atau yang diikuti oleh kebijaksanaan. Nah, itu disebut sebagai
danang katanya. Ini mengacu kepada cetana ya, niat berdana itu. Nah jadi sesuatu yang baik atau tidak baik? Yang baik ya, ini merupakan salah satu kebajikan. Niatnya baik, maka ini adalah kama baik. Nah di kata-kata jelaskan demikian, ada dua ya. Satunya adalah barang itu sendiri disebut dana, yang berikutnya adalah niatnya untuk berdana itu ya. Nah waktu berdana memang sih banyak ya orang berdana, macam-macam alasannya. Ada yang kasihan berdana, ada yang apa? Karena mau ini ya, mau menjilat mau menjilat atau mau baik-baikin orang gitu ya. Namanya apa? Memberi dana sedikit tapi untuk dapat yang banyak. Nah, itu ya sogok-sogok. Nah itu juga ada orang memberi karena ada maunya. Oke? Nah ada juga yang memberi karena kasihan ya. Nah tapi semua dana itu, kadang kita memberi itu karena kita respect, ya. Misalnya ke kepala desa, ya, atau bahkan kadang sama kepala desa bisa ada maunya gitu ya. Kita mungkin ke ya guru kita misalnya ya, kan, atau ke murid yang berprestasi, ya, kita dana. Ya. Itu karena kita bukannya memang ada niat baik untuk sharing, memberi gitu, bukan ya. Bukan juga karena dia butuh ya, tapi sebuah apresiasi ya, karena kita respect kualitas yang dimilikinya, kita mau berdana. Nah, tapi setidaknya katanya dana yang asli di sini yang merupakan berkah ya, itu adalah niatnya baik dan diikuti oleh pemahaman benar. Setidaknya pemahaman apa? Kama sakata samadhi ya. Samadhi pandangan benar. Kama sakata itu artinya tentang kepemilikan kama. Ya, bahwa kama itu kalau dilakukan, kama baik ya, dilakukan akan mendapatkan manfaat yang baik. Jadi sebab akibat. Nah, biasanya ya, itu juga bisa dibumbui gitu atau diikuti oleh rasa meta ya, supaya orang lain itu sehat atau bahagia. Kita dana obat, kita dana baju dan lain sebagainya. Terus kadang diikuti oleh karuna, kasihan ya. Kadang kita membantu hewan di jalan ya. Nah, kita bawa ke klinik ya, diobati dan lain sebagainya. Nah, kadang juga kita berdana ke pengemis ya, kita berharap semoga dia bebas dari lapar ya. Nah, hidupnya lebih nyaman, sehat gitu ya. Nah, itu karena karuna. Kadang karena mudita ya. Nah, mudita itu waktu misalnya orang ulang tahun ya, enggak kalau umat awam ya. Orang ulang tahun, atau kalau biku gimana? Misalnya ya ini seperti hari ini ya. Semua ikut bermudita, ingin mensupport sangga karena akan menjalankan masa wasa. Nah, jadi umat-umat berdana. Jadi sebetulnya sesuatu yang kalian mungkin sadar tidak sadar udah sering lakukan ini dana. Nah, tentu yang seperti itu niatnya baik. Ya. Selain diikuti oleh kebijaksanaan, juga diikuti oleh kualitas batin yang baik. Nah, ini ya itu sangat bagus. Dana ada yang berpikiran bahwa janganlah dana nanti panjang samsaranya. Betul enggak? Orang takut karena dengan berdana nanti kehidupan demi kehidupan nggak berhenti-berhenti. Tapi betul? Nah, kalau kita lihat bodhisatta gimana? Perihal dana nomor 1. Ya. Nah, tapi dananya untuk memperpanjang samsara enggak? Enggak. Ya. Nah, dana yang tidak memperpanjang samsara disebut sebagai wiwata nisita. Nisita artinya kayak kebergantungan ya, penyebab bisa bilang ya, penyebab. Sesuatu yang bergantung pasti bergantung pada sebab ya. Nah jadi nisita itu bisa kita bilang sebagai penyebab. Wiwata itu artinya terbebas dari wata. Wata itu kayak lingkaran. Ya.
Nah, jadi untuk keluar dari siklus samsara, ya, dana diberikan. Nah, yang seperti ini namanya bukan untuk perpanjang samsara, tapi untuk menghentikan samsara. Oleh sebab itu, Bodhisatta juga banyak melakukan dana. Tapi setiap kali berdana, apakah untuk supaya kaya, cantik, sehat, tampan, ya, supaya banyak pengikut? Bukan, ya. Karena hanya memikirkan kebaikan si penerima saja. Dan apapun juga didanakan, ya. Apapun yang dia miliki, dia mau danakan. Karena apa? Kalau secara abhidhamma, dana ini disebut sebagai alobha. Alobha cetasika artinya tidak serakah. Ya tentu, untuk bisa berdana, kita harus bisa mengalahkan keserakahan kita. Dengan menyimpan kita bisa berdana? Tidak bisa. Dengan melepas kita baru bisa berdana. Ya enggak? Nah, jadi ini sangat berlawanan dengan yang namanya penyebab duka. Ya. Sumber duka atau penyebab duka, Buddha bilang apa? Tanha, ya enggak? Ya, keserakahan. Nah, jadi dana seperti sesuatu yang sepele, tapi ternyata apa? Sangat kontradiksi atau sangat oposisi, berlawanan dengan yang namanya penyebab duka. Nah, kalau berlawanan begitu, kira-kira dia penyebab duka atau penyebab bahagia? Penyebab suka. Tapi ingat, tujuannya adalah untuk melepas. Jadi semakin kita berdana, semakin kita melepas. Nah, apa yang dilepas? Nggak cuma materi. Nah, kalau bodhisatta, yang dilepas apa? Bahkan hidupnya sendiri. Jadi anak istri lepas. Ya, suami lepas. Itu untuk murid Buddha misalnya. Ya. Terus materi lepas, darah ya kasih, terus organ kasih, gitu ya. Bahkan hidupnya sendiri dikasih, melepas. Karena tujuannya apa? Untuk terbebas. Nah, jadi yang sungguh-sungguh merupakan kebahagiaan itu bukan dengan cara menyimpan. Ya. Nah, ada orang bilang apa? Kita punya karena kita memberi. Betul? Nah, itu sesuai hukum karma. Tapi kenyataan di dunia gimana? Kalau kita memberi, kita punya atau tidak punya? Mungkin secara materi kita kayak ada kehilangan sesuatu ya. Tapi kalau kita lihat secara hakiki ya, kita malah mendapatkan karma baik yang baru. Ya. Nah, jadi itu siklusnya ya. Waktu kita memberi malah justru kita dapat lagi yang baru, yang lebih baik. Nah, pertama, jadi dengan berdana saja sepertinya kayak sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, kayak sesuatu yang enteng ya, tapi ini ternyata apa? Mengikis sesuatu yang paling fundamental dalam bertanggung jawab memperpanjang samsara kita. Nah, jadi mulai dari berdana itulah kita mengikis yang namanya keserakahan, kemelekatan. Nah, tapi ingat ya, bahwa setiap kali kita berdana, kita itu tujuannya adalah untuk melepas kemelekatan demi kemelekatan demi kemelekatan. Ya. Jadi kalau ada yang minta anaknya, kasih enggak? Kalau ada yang minta suaminya, kasih enggak? Oh, kamu boleh ambil apa aja kecuali suami saya. Gitu ya. Nah, itu namanya belum berdana ya, itu masih melekat. Karena tadi bilang apa? Dana watu paricaga, ya melepas ya. Dari melepas apa yang kita miliki. Nah, baru dari sana sebetulnya perihal melepas kehidupan. Ya, itu juga melepas kemelekatan. Ya. Kalau kita nggak mau berbagi, itu karena kita masih mau melekat sesuatu. Ya. Atau setidaknya kita khawatir dengan nggak ada ini, ya, atau dengan hilangnya ini, hidup saya jadi tidak semulus sebelumnya, gitu ya. Berarti masih ada kemelekatan terhadap hidup, betul nggak? Nah, nanti berpikir bahwa, oh kalau saya kasih nanti ke depannya
saya menderita. Berarti masih mau ada kehidupan mendatang. Gitu ya. Jadi intinya kalau kita belum bisa melepas, itu adalah adanya kemelekatan. Ya. Nah, kalau bagi orang yang betul-betul ingin bebas dari kemelekatan, ya, contohnya seperti apa? Bodhisatta Wesantara. Ya, terkenal dengan sebutan apa? Apapun yang diminta itu akan dikasih. Ya, selama dia punya itu dia akan kasih. Seperti juga umat Buddha ya, Dayaka Buddha, Anatta Pindika, katanya punya prinsip yang sama. Nah, itu ciri-ciri orang yang betul-betul mau terbebas. Ya. Jadi kalau mau bebas itu semakin nyimpen, ya, semakin nyimpen atau semakin punya itu semakin beban dah. Ya, kemana-mana bawaannya berat ya, kemana-mana harus bawa ini, bawa itu, nggak ringan, nggak bebas. Nah itu contohnya. Kalau kita lihat ya, ada cerita nih, ya, bagus juga. Ini cerita tentang Bante Mahakacayana. Ya, di Anguttara Nikaya ada kata dijelaskan. Waktu itu raja ya, Canda Pajota mau undang Buddha ya ke istananya. Nah, kemudian untuk mengundang Buddha itu dia mengirimkan 8 orang ya. Mungkin apa ya, bawahan dia ya, bawahan raja. Nah, salah satunya adalah ini yang belakangan nanti jadi Bante Kacayana ini ya. Tampan sekali ya, makanya disebut Kacayana seperti emas katanya. Nah, waktu itu masih muda, kirim Kacayana berikut 7 pengikut lainnya. Nah, cuma waktu datang ke Buddha, dengar ceramah Buddha, semua jadi arahat. Nah, jadi arahat, jadi biku juga. Nah, tapi pas sudah jadi biku ya, waktu di tengah jalan itu ya, di tengah jalan ketemu sebuah kayak mungkin desa ya, namanya Tela Panali ya, Tela Panali. Nah, di desa atau kota lah, kota kecil gitu ya, itu di sana ada 2 wanita, kakak beradik. Tapi semenjak orang tuanya meninggal itu miskin hidupnya. Nah, jadi nggak dibilang kakak atau adik ya, salah satunya itu tinggal atau bergantung hidupnya pada orang kaya. Jadi hidupnya agak enak. Nah, yang satunya lagi ya, ini entah adik atau entah cicinya ya, cewek juga, jadi pembantu, jadi pelayan. Dia yang bagian kayak ngerawat anak-anak gitu ya, mungkin zaman sekarang babysitter. Nah, dia hidup agak susah ya di situ. Kemudian yang kaya ya, wanita yang kaya ini, dia lihat saudara wanitanya ya, saudarinya itu rambutnya tuh bagus sekali. Bagus sekali. Jadi sampai mau dibeli ya, sama kita bilang kakaknya lah ya, yang kaya ya. Nah, mau dibeli, tapi mau ditawar berapapun ya, 1000 uang keping ya, 1000 keping emas juga enggak dijual, 100.000 enggak dijual ya rambutnya itu. Nah, tapi satu hari ya, itu ada ini nih, 7 bante ini, yang dalam perjalanan ini ketemu di kota itu ya. Nah, waktu datang mengumpulkan derma makan itu lewat rumah yang dia jadi pembantu di sana ya. Tapi akhirnya dia waktu itu nggak ada makanan juga belum masak, ya. Terus nggak ada sesuatu yang mau didanakan. Jadi dia bingung, tapi dia mau sekali dana. Dia undang masuk ke rumah, terus dia minta satu lagi pekerja cowok ya untuk ini jual rambutnya. Jadi rambutnya digunting. Nah, terus suruh tawarin ke itu. Ya, saudaranya yang dulunya katanya mau beli rambutnya itu ya, dicari
mau tawar berapa terserah katanya. Ya udah akhirnya apa? Kakaknya juga agak nggak bagus ya sifatnya ya. Ini mumpung mau duit baru mau jual gitu kan ya. Jadi dia kasih cuma apa? 8 keping aja. 8 keping uang. Nah, jadi waktu itu enggak apa-apa, 8 keping juga oke. Udah. Nah, pas 8 keping itu ya udah. Lama juga loh ya Bantenya nunggu di sana ya kan. Sampai harus ke rumah orang jualan rambut dulu kan. Nah, terus dari setiap keping itu kan jadi satu Bante satu keping, tapi bukannya danain uang ya. Nah, itu dibeliin makanan. Nah, dibeliin makanan baru makanannya didanain ke para bikunya. Nah, dengan demikian kan akhirnya waktu itu rambut pun tidak ada lagi. Jadi dia malu keluar. Ya, dia cuma sumputan di kamar. Tapi Bante itu akhirnya nanyain kan, kemana ini? Yang tadi yang katanya mau dana, keluar loh dia udah botak. Lalu diceritain perihal, demi untuk berdana itu dia sampai jual rambutnya itu ya. Akhirnya udah Bante Mahakacana kan pulang. Akhirnya kan karena dulunya kan pekerja ya di istana. Nah pas pulang juga dia kan mau kasih kabar ya perihal Buddha itu terima atau tidak terima undangan makannya. Pulang juga istirahat di tempatnya raja ya, istananya raja, kebun ya, kebun raja, taman. Nah waktu di sana raja bertanya, hari ini sudah terima dana makan ternyata kan ya. Jadi raja tanya, di mana terima dana makannya? Barulah akhirnya Bante Mahakacana cerita soal wanita ini. Raja terpukau ya dengan kualitas wanita ini, akhirnya apa? Dipersunting. Jadi ratu. Jadi karena berdana rambut ya, berbuah di kehidupan itu juga ya. Jadi berkahnya jadi ratu ya. Istri Raja Candapajota. Nah ini bukan bikunya jadi mak comblang, bukan ya. Dia cuma ceritain kualitas wanita itu aja sangat dermawan. Nah, raja juga terpukau, akhirnya terjadilah itu pertunangannya. Nah makanya di Anguttara juga ya, Anguttara Nikaya ada disebutkan 5 manfaat berdana. 4-nya itu adalah manfaatnya di kehidupan ini juga, yang satunya di kehidupan mendatang. Ya. Nah, apa sih 4 itu? Yang pertama, disukai, dicintai orang-orang banyak. Ya, jadi waktu kita berdana, tapi niatnya harus baik loh ya. Kalau misalnya kita didanain orang, tapi kita tahu orang ini nggak ada maunya, disukai atau enggak? Dijauhi, ya enggak? Nah, tapi kalau memang niatnya itu mau nolong ya, metta karuna mudita, nah itu baru orang yang ini tulus. Nah, orang yang suka berdana itu disukai banyak orang. Ya, zaman sekarang keluarga sama keluarga, apalagi kayak tahun baru, Idul Fitri dan lain sebagainya kan, nah, ada bawa bingkisan, ya enggak? Nah, terus kalau teman sakit kita juga bawa bingkisan. Nah, jadi orang pun ingat dah. Waktu saya sakit dia peduli, gitu kan? Jadi disukai. Ya. Nah juga zaman sekarang kan kalau orang mau ngajak ini apa, baikan, ya bawa hadiah kan? Nah ya kan suami istri, istri suami, ya kan? Nah, anak juga gitu ya. Nah, mau baikan jadi disukai lagi. Itu satu. Itu manfaat di kehidupan ini juga, nggak perlu nunggu. Ya. Nah yang kedua, artinya orang bijaksana tuh suka datang mendekat. Orang bijaksana tuh yang mana? Yang suka berlatih, ya? Berlatih sila, berlatih dana, ya enggak? Nanti malah takut apa? Nanti banyak yang tanya untuk galang dana. Yang galang dana cari saya terus nanti kan. Nah justru itu kan orang-orang baik, ya, ngajak kita berbuat baik, ya enggak? Nah, jadi nggak perlu takut dicari-cari orang suruh ikut berdana, ya kan? Nah, jadi orang bijaksana itu katanya suka mendekati orang yang dermawan. Iya dong, masa orang yang pelit?
nggak mungkin dapat apa-apa kan dari dia, ya jadi nggak pernah datang. Nah, biku juga, misalnya kalau yang pawarana, ternyata ketahuan apa pawarananya itu pelit gitu ya. Jadi lain kali apa minta ke yang pawarana itu, yang mengundang, enggak lagi ya. Nah, yang sudah biasa mengundang tapi sadanya juga bagus ya. Nah, kita kan baru minta ke orang-orang tersebut. Nah, jadi kalau orang bijaksana udah sering mendekat gitu kan ke yang suka berdana, lalu apa yang didapatkan? Ya banyak kesempatan untuk berbuat baik loh, ya enggak? Nah terus karena dekat sama dia, bergaul sama mereka, ya kita dapat pembelajaran-pembelajaran kehidupan, ya. Nah tentang dhamma, ya. Nah itu banyak manfaatnya jadi di kehidupan ini juga. Yang ketiga, terkenal. Nah, tapi bukan berdana untuk terkenal, ya. Nah, kalau orang justru berdana itu untuk terkenal, nanti kata orang tuh apa? Kalau ikan busuk mau tutup pakai apa juga busuk, ya, akan kecium. Nah, jadi kalau kita berpura-pura berdana gitu ya, dengan niat yang enggak baik, itu malah nanti jadi omongan orang. Tapi kalau niatnya memang tulus, nah itu malah terkenal. Kita enggak perlu berlagak, ya, seperti orang yang mampu dan lain sebagainya, tapi orang malah nyebarin nama baik kita, ya. Nah itu kalau kita dermawan, ya. Jadi manfaat di kehidupan itu juga. Terus yang keempat, apa? Tidak pernah malu. Tidak pernah malu masuk ke kerumunan manapun. Karena yang malu, yang takut ya masuk ke komunitas tertentu itu adalah orang yang banyak melakukan ketidakbajikan, ya, kejahatan gitu, malu, dia takut gitu ya. Nah, terus kalau orang yang pelit, nah takut loh ya nggak masuk kemanapun juga, apalagi ke pesta. Ya. Nah, jadi kalau yang dermawan nggak takut ya masuk kemanapun karena banyak melakukan kebajikan, nggak pernah nyakitin orang, banyak bantu orang. Takut apa? Ya. Jadi apalagi malu, nggak takut dan nggak malu, malah dipuji-puji orang. Ya. Nah itu adalah 4 manfaat berdana. Nah kadang umat pun berpikir, jelas-jelas ini barang saya kasih orang, berarti saya udah tidak punya, orang malah punya, berarti saya rugi dong, ya kan? Jadi apa manfaat kehidupan sekarang? Nah ini loh, Buddha kasih tahu ya manfaatnya. Nah, yang kita tidak terlihat itu adalah manfaat kama baik ini satu hari akan berbuah. Nah itu kita kan perlu sadar bahwa dengan memberi malah dapat sesuatu, ya. Kadang orang bilang apa? Buddha bilang berdana ke hewan 100 kali lipat berbuah. Benar. Nah, kita berdana bahkan ke orang yang tidak bermoral katanya ya, 1000 kali lipat berdana. Benar. Kok nggak logis ya? Ya gitu ya. Nah sekarang kalau Bante tanya, sekarang kita tanam misalnya biji mangga. Apa nanti berbuahnya 1? Enggak kan? Berbuahnya berapa? Ya tergantung biji mangganya, kalau kualitasnya bagus, buahnya bisa banyak, ya kan? Nah jadi waktu kita berdana misalnya 1 pensil berbuahnya banyak nih, nah ya masuk akal nggak? Masuk akal ya. Di alam pun juga kita bisa melihat kebenaran itu. Nah misalnya orang curi ayam, cuma curi ayam, tapi dikebukin sampai mati coba. Ya, jadi buahnya berlimpah enggak? Berlimpah ruah, ya. Nah itu, jadi logis ya, sesuatu itu kita bisa lihat di alam ini. Nah itu manfaatnya. Yang masa mendatang kita nggak tahu ya, akan menjadi orang kaya, terlahir di alam yang baik, di alam dewa, itu adalah manfaat yang kelima. Jadi 4 manfaat di kehidupan sekarang, 1 manfaat di kehidupan mendatang. Nah, jadi jadi yang sungguh-sungguh merupakan sebuah kegagalan itu adalah orang yang kaya dan tidak memberi. Ya. Jadi dia tuh sebetulnya punya sesuatu yang bisa dia beri, tapi dia nggak beri. Jadi gagal kan? Ya.
rugi dia. Nah, tapi kebanyakan orang malah berpikir apa? Kalau kasih yang rugi ya, nggak kasih itu malah untung. Nah, mereka bilang gitu. Nah, terus di mata Buddha satu lagi apa? Yang lebih rugi lagi adalah dirinya sendiri juga nggak menikmati kekayaannya, juga nggak berbagi. Dia tidak dermawan. Nah, itu rugi banget dia. Nah, contohnya ada juga ya di zaman Buddha dulu. Di Kosala Samyutta ada satu orang kaya banget, anak juga ndak punya, istri ndak punya, ya mau anak cowok cewek nggak punya, tapi kaya minta ampun. Berapa duitnya? Katanya 8 juta emas. Nah, emasnya 8 juta. Nah, berapa besar ndak bilang ya. Nah, kayanya minta ampun, tapi makannya gimana dalam keseharian? Dia cuma itu air tajin ya, air cucian beras, makan sama beras pecah katanya ya. Nah itu aja, terus kemana-mana apa? Naik kereta yang sudah tua gitu ya, kereta tua. Jadi pakai payung apa? Payung dari daun. Hebat kali ya. Nah entah buat apa duitnya juga simpan-simpan terus. Ujung-ujungnya mati. Akhirnya duitnya punya siapa? Punya raja ya. Kalau kayak begitu di zaman dulu ya, kalau ndak ada keturunan, nggak ada pewarisnya, itu semua milik raja. Nah, raja diapain ya ndak tahu, tapi udah rugi terus ya, sampai mati pun rugi juga ya. Nah, itu ada orang yang seperti itu juga, pelitnya sampai minta ampun gitu ya. Nah, jadi dalam kehidupan ini jangan berpikir bahwa hidup itu satu kehidupan saja. Nah, hidup itu banyak kehidupan. Kalaupun kalian berpikir kehidupan itu cuma satu kali ini aja, ya duit ini juga mana bisa bawa kemana-mana. Ya kalau misalnya kalian percaya cuma satu kehidupan ini aja, ya habis duitnya juga, bukan berarti habis-habisin. Ya melakukan kebajikan tidak ada salahnya. Buddha bilang apa? Kalau kalian nggak percaya ada kehidupan masa mendatang ya, tetap kalian melakukan kebajikan itu tidak rugi. Artinya kalau ada kehidupan masa mendatang, kalian akan mendapatkan manfaatnya. Kalau ternyata kehidupan mendatang tidak ada, juga dipuji orang di kehidupan ini. Jadi tidak pernah rugi melakukan kebajikan itu. Nah, jadi bahkan bagi mereka yang materialis, yang berpikir bahwa kehidupan ini cuma satu, ya tidak ada salahnya berbagi. Nah, terus juga apalagi yang percaya bahwa kehidupan itu nggak cuma sekali, jadi lebih harus banyak melakukan kebajikan untuk mempersiapkan ya kehidupan yang mendatang itu bisa lebih baik. Khususnya apa? Bagi mereka yang melakukan kebajikan dengan aloba ya, tanpa keserakahan. Jadi nanti kalau mau terbebas dari kemelekatan, lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah ya, karena udah sering dilakukan, udah sering dilatih. Jadi waktu harus melepas nanti akan jauh lebih mudah melepasnya. Nggak cuma melepas harta saja, melepas juga status, melepas anak istri, melepas keduniawian. Nah, nanti juga termasuk melepas pandangan salah, melepas kotoran-kotoran batin. Jadi semua itu adalah tahapan-tahapan melepas yang dimulai dari kedermawanan. Ya. Jadi dana sepertinya sepele, tapi ternyata apa? Justru jadi benih ya di dalam samsara ini, seberapa besar kemampuan kita untuk melepas segala-galanya ya, sehingga betul-betul terbebas dari samsara. Nah, hari ini penjelasannya sedemikian dulu. Di pertemuan berikutnya Bante jelasin Dhammacarya. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa. Idam me punyam asawakaya waham hotu. Idam me punyam nibbanasa pacayo hotu. Mama punya bhagam sabbasatanam bhajemi. Te sabbe me samam punya bhagam labhantu.
Sadu, sadu, sadu. Suki hotu nibbana sapacayo hotu.